Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para santri rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kalian bisa bertemu dengan Buya dalam kegiatan taklim. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari santri. Ini dari akhwat. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa yang dimaksud istilah-istilah di bawah ini? Ini ada 3 nih. Yang pertama fluktuasi, yang kedua anomali, dan ketiga dekadensi. Ujungnya i semua nih. Fluktuasi, anomali, dekadensi. Baik, kita mulai dari fluktuasi. Fluktuasi itu kalau dalam bahasa Arabnya, jangan bahasa Arab, langsung saja hadisnya. Al-iman yazidu wa yanqusu. Itu sabda Rasul. Al-iman yazidu wa yanqusu. Bahwasanya iman itu yazidu bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang, gitu ya, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Itu fluktuasi. Jadi fluktuasi itu kalau kita artikan ya, naik turunnya suatu hal, ketidaktetapannya suatu hal, fluktuasi. Misalkan fluktuasi ekonomi, naik turunnya kondisi ekonomi suatu negara, itu fluktuasi. Boleh juga kita gambarkan, kita kiaskan seperti roda. Roda kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dalam pengertian kita, misalkan sebelum si roda itu bergulir, bergelinding itu ya, kita pakai titik merah misalkan di atasnya. Itu yang merah itu pada saat itu di atas, tapi dia ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Itulah roda kehidupan. Fluktuasi itu. Kadang-kadang ekonomi suatu negara di atas, Amerika misalkan, tapi kadang-kadang dia di bawah. Itu menggambarkan bahwa manusia termasuk makhluk yang lain menggambarkan kedoifannya, kelemahannya. Tidak bisa makhluk itu selalu bertengger di atas. Ya. Dulu Bapak Soekarno diagung-agung, ujung-ujungnya dihinakan di bawah. Dulu Pak Soeharto diagung-agung, setelah 30 tahun berkuasa, kelamaan, bahkan dia dilengsarkan oleh rakyat. Ya, beda lagi dengan para nabi. Kita ambil contoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sya'dun, berbeda dengan yang lain. Gak pernah keimanan baginda Rasul itu melemah, bahkan terus meningkat. Itu yang disebut dengan istilahnya itu klimaks.
Dalam kehidupan sehari-hari ada klimaks, ada anti klimaks. Siapa Buya yang anti klimaks? Iblis laknatullah. Dulu di kalangan jin Ajajil itu mulia, tapi ujung-ujung dikutuk oleh Allah. Tapi seorang nabi yang tadinya bayi yang tidak bisa apa-apa, setelah diangkat jadi nabi dan rasul, dia meningkat, nggak pernah turun keimanan. Beda dengan malaikat yang disebut dengan konstan, lurus dia. Karena nggak punya akal. Dia oleh Allah itu istilahnya itu kalau di komputer diinstal. Jadi sudah begitu saja instalnya. Lurus malaikat. Nah, fluktuasi ini Buya harapkan menjadi introspeksi bagi kita. Iman kita ini yajid wa yanqusu, maka diusahakan yajidnya nambah, yajidnya tinggi, yanqusnya sedikit. Boleh Buya gambarkan gini. Yajidnya tinggi, yajid yanqus. Tuh, yajid yanqus. Yajid yanqus. Jadi dia naik meskipun pernah yanqus, lemah iman. Kalau istilah bahasa Arabnya futur, dia jenuh hidup. Aduh, aku nih ke masjid terus, sholat terus, di pesantren ini. Aduh, itu kesehatan kadang-kadang datang. Kita istighfar, mungkin begini riyadhah untuk orang-orang yang soleh. Buya siapkan program untuk menggembleng kita sadar lagi, yajid lagi. Tapi kadang-kadang gimana ya, orang lain sudah pada nikah, sudah pada kerja, kita di pesantren terus. Itu lagi yankus, tapi sebentar yankusnya naik. Jangan sampai kalian yajidnya sedikit, yankusnya banyak. Jidkus, jadi ke bawah. Jidkus, jadi tikus. Harusnya jidkus, luar biasa. Paham? Fluktuasi. Baik, berikutnya anomali. Pernah kalian dengar kata anomali? Ini awat yang nanya nih, anomali. Anomali itu artinya sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Itu anomali ya. Istilah bahasa Arab itu syadud. Ilah. Soalnya sesuatu yang menyimpang dari yang lumrah. Kakak, saya. Jadi sesuatu yang menyimpang dari yang lumrah, dari yang normal-normal. Itu namanya anomali. Santri, kalau kita atau gini dulu, jangan dulu ke kehidupan kita ya. Secara umum lah dari ilmu pengetahuan. Kita ambil anomali. Contohnya air. Santri, kalau air dipanaskan pasti memuai dia. Makin besar apinya, makin banyak muayannya gitu. Kita dapat melihat di panci, kalau apinya kecil, muainya sedikit. Kita perbesar volume gasnya, muainya banyak. Jadi kelihatan asapnya lebih banyak. Begitu. Tapi santri, coba kita bawa derajat Celcius. Termometer yang berderajat Celcius, bolehlah Fahrenheit juga, tapi yang umum Celcius. Kita lihat pada udara 0 derajat, dia muai. Tapi pada saat 4 derajat, pas 4 derajat, mau api kecil, api besar, sebesar apapun api untuk membakar air pada saat 4 derajat Celcius, dia enggak pernah memuai meningkat. Spontan. Itu ahli fisika saat itu geleng-geleng kepala. Coba besarkan apinya, dia enggak muai banyak, tetap aja. Besarkan lagi, tetap muainya begitu. Tapi pada saat air itu dibawa ke derajat yang lebih panas,
yang 5 derajat, dia muai ke atas. Maka orang fisika ya menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta, Allah. Coba bantu dengan ditambah lagi airnya, biarkan lagi dia memuai, tetap tidak berubah. Maka ahli fisika mengatakan la adri. Kalau bahasa agamanya Allah bisa. Orang fisika angkat tangan, itu di luar kendali manusia. Itu membuktikan bahwa itu ada. Atur, silakan kamu urus fisikamu, ini ilmumu. Tapi aku tentukan 4 derajat untuk air, enggak memuai. Enggak pernah menambah. Satu. Berikutnya santri. Anomali di bidang fisika. Kebetulan Buya sarjana matematik. Di bidang matematika, bukan fisika. Buya pernah diajar oleh Profesor Bruce Effendi. Itu profesor matematik nomor wahid di Indonesia. Buya bersyukur punya dosen dan punya kesempatan didoseni oleh beliau. Orangnya kecil, tapi otaknya otak Habibie. Nah, ini di hadapan Buya nih, Al-Quran, Buya dapat nilai A dari beliau. Buya bertanya ke beliau, Pak Prof, secara sederhana lah dalam perhitungan pembagian, Pak Prof, saya belum mengetahui jawaban suatu bilangan dibagi dengan 0, kata beliau. Apakah Prof sudah tahu jawabannya? Apa jawaban beliau? Sampai sekarang tidak ada ilmuwan matematik sedunia. Tidak ada. Maka jawabannya itu adalah dengan tanda begitu alis. Kalau dalam bahasa Arab, Buya salahku sarjana matematik. Mungkin ini kata Buya, Allah menunjukkan kebesarannya, di mana manusia tidak bisa menjawab ilmu matematik yang ilmu logika yang secara logika tidak ada jawaban. Itu anomali. Ya, ada anomali yang lain. Anomali cuaca. Ya kan, kita sudah tahu dari dulu perakiraan cuaca. Bandung hari ini mendung, di beberapa daerah hujan, bahkan ada yang lebat hujannya. Kata ahli di bidang cuaca. Pada kenyataannya, ternyata panas. Jangankan ada hujan, rintik-rintik pun tidak ada. Menurut ilmuwan di bidangnya, geleng-geleng kepala ini kenapa bisa begini? Mereka sudah pada paham ini anomali, terkecuali. Bahkan dalam Al-Quran, dulu di zaman baginda Rasul, sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ada yang namanya lupa lagi Buya tuh. Allah namanya. Oh, pasar Ukaz namanya. Pasar Ukaz itu santri harus tahu. Di sanalah berkumpulnya ahli-ahli syair. Bahkan ada panggung live kalau sekarang ini ya. Bikin panggung. Orang-orang ahli syair pada tampil ya gitu. Dan orang pada nonton penampilan syair-syair dari ahli syair. Pasar Ukaz. Semua yang mereka tampilkan tidak pernah ada yang tidak bisa dipahami. Ada sih orang yang tidak paham karena memang orangnya kurang belajar. Tapi orang yang belajar tentang syair, tidak ada satupun kata dari penyair itu yang tidak dia mengerti. Kira-kira begitu. Datanglah Al-Quran. Turun surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim.
Jibril menyampaikan itu. Bagian Rasul kaget. Jibril, ini apa artinya? Oh, jangankan kamu, aku pun nggak tahu. Terima saja. Dikasih tahu kepada para syekh. Lah, nggak. Ini apa nih yang alif lam mim ini? Alif lam ro, yasin, hamim, shad, qaf, nun dan sebagainya. Itu anomali. Untuk menunjukkan Allah kekuasaannya. Sok, silakan para penyair artikan itu. Dilihat dari sejarah, tata bahasa, semantik misalkan. Gak ketemu itu kata. Allah mempertontonkan kehebatannya kepada manusia. Maka kalau Ananda ini nanya tentang anomali, adalah penyimpangan dari kebiasaan. Itu untuk menunjukkan kebesaran. Termasuk juga ada anomali yang lainnya, waktunya juga tidak cukup. Baik, berikutnya yang ketiga nih, terakhir di pertanyaan pertama ini. Dekadensi. Kalau bahasa Arabnya itu fasadah. Dekadensi itu fasadah bahasa Arab. Apa Bu ya dekadensi ini? Kerusakan yang luar biasa. Kerusakan yang luar biasa, yang dimana khitabnya itu, penekanannya itu kepada keadaan sosial. Dekadensi ini khitabnya, ya tujuannya itu kepada kehidupan sosial. Contoh misalkan ada kata dekadensi moral. Itu artinya kerusakan moral yang luar biasa di suatu negara. Itu dekadensi moral. Nah, dekadensi moral itu kerusakan yang luar biasa di bidang moral. Kita ambil contoh misalkan dekadensi moral misalkan. Bagaimana zaman sekarang ini moral bangsa kita, ya, terutama pemuda-pemudi yang sudah biasa berpacaran, itu moral. Itu kehancuran yang luar biasa moral pemuda-pemudi. Coba kalian lihat bagaimana tidak sebut dekadensi. Dulu ya, di zaman Buya masih kecil, malu laki dan perempuan berduaan. Maka di sekolah itu kalau ada yang begitu disorakin dan cepat ya berpisah, disorakin. Sekarang bangga mereka berdua-duaan. Bagaimana tidak dikasih? Sekarang bangga berpacaran. Itu sudah dekadensi moral. Kerusakan moral yang luar biasa. Bahkan yang lebih parah, orang tuanya menyetujuinya. Bahkan kadang-kadang nyuruh ke gadisnya. Nah, mama belum lihat teman dekat kamu yang laki-laki. Belum ada yang datang, cari dong pacarmu. Sampai begitu orang tua sekarang. Astagfirullah. Nah, kalian harus jadi ujung tombak pendakwah kepada mereka bahwa perbuatan itu perbuatan daripada iblis laknatullah. Apa kata Buya? Nikmatnya sesaat, ya, tapi laknatnya selamanya. Nikmatnya sesaat melakukan hubungan seksual dari pacaran itu. Tapi kamu sebagai perempuan, mahkota sudah hilang, kesedihan sampai kamu mati, gak akan bisa diganti mahkota itu. Begitu luar biasa kesucian seorang perempuan, dijaga dengan syariah yang hebat. Kalau kita gambarkan biji durian atau buah durian yang harum, yang lezat, sampai
tutup oleh Allah dengan duri-duri. Durian itu kan durinya luar biasa. Sampai ngambil buah durian kan ada caranya khusus, nggak bisa langsung. Ternyata pada saat dibuka durian itu, maka luar biasa, ya harumnya, ya kelezatannya. Pada saat dibuka malam pertama oleh sang suami dengan halalan, maka terasa kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi kalau seorang perempuan di mana durian dibuka seenaknya, terongok buah durian itu di pinggir jalan, tidak ada bungkusnya, tidak ada kulitnya, mana ada sih orang yang mau makan buah durian yang sudah terongok dan lalat sudah menghinggapinya, sudah nista dan hina. Hanya laki-laki yang nista dan hina yang mau kepada perempuan seperti itu. Durian yang terongok sudah dibuka, lalat sudah hinggap ke sana. Mana ada harum dan kelezatannya? Yang ada pahit dan jadi racun. Tapi kesucian seorang perempuan bagaimana luar biasa buah durian itu. Kulitnya itu menjaga kesucian, keharuman dan kelezatnya durian. Pas dibuka, itulah gambaran kias-kias seperti itu. Harus kalian paham. Yang kita cari adalah bukan pacar, tapi calon suami. Dengan status punya pacar, dengan status itu apa untungnya? Siapa yang ngasih hadiah? Gak ada. Akhlak perbaiki dengan baik. Ilmu kalian sebagai akhwat juga luar biasa. Urus badan kalian dengan baik. Saatnya nanti kalian dipilih oleh laki-laki yang baik dan soleh. Sama kamu juga. Ya, kalau perempuan adalah kesucian dirinya, kegadisan kalian itu kejejakaannya. Buya punya firasat laki-laki sekarang, jejaka sekarang di luar sana sudah banyak yang tidak jejaka lagi. Yang pada akhirnya sudah nikah dengan seseorang, tapi merasa tidak nikmat, dia cari kenikmatan di luar itu dengan berzina. Perempuannya, istrinya memang satu, tapi langganan di mana-mana. Ini dekadensi moral ini. Untung kalian nanya tentang ini ke Buya. Kalian jangan berdiam diri. Niat dari sekarang menjadi dai dan daiyah. Mubalik penceramah. Kasih tahu mereka. Untuk apa kita hidup di dunia tanpa ada jasa? Memangnya kita cuma makan, minum, tidur, dan main? Enggak. Enggak ada remedial, kita sudah mati kembali lagi. Sekarang kalian punya mulut, nanti jadi penceramah. Sekarang ini sudah dekadensi. Maaf nih, sampai-sampai penceramah juga kadang-kadang ceramah dengan gaya-gaya syahwati. Bukan memberikan semacam usaha supaya mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi dikasih syahwati. Jorok bahasanya, jorang bahasanya, itu penceramah itu. Ditambah dengan humor-humor seperti pelawak. Gak sampai akhirnya ke mustami. Penceramah di mana-mana, kajian di mana-mana, tapi umat tidak pernah berubah keadaannya. Kalian dibina di ulul albab ini. Ya, termasuk juga nih para alumni. Ya, jangan lupa perjuangan Buya dan kalian. Ya, Buya sangat marah ke kalian alumni nih. Oh, kalian tidak mengamalkan apa-apa yang Buya titipkan ke kalian pada saat kalian pesantren di ulul albab. Dekadensi semua. Belum lagi dekadensi di bidang korupsi misalkan. Coba santri, kasus yang paling baru sekarang. Ada seseorang korupsi 300 triliun. Allah, 1 triliun itu adalah 1.000 miliar. Jadi 300.000 miliar dia korupsi. Dihukum 6,5 tahun. Ini
Ini masih baru kemarin. 6 tahun setengah suruh bayar 1 miliar. Allah ya Rabbi. Padahal 300.000 miliar. Harus ganti mengembalikan ke negara. Cukup 21 miliar. Ini negara apa ini? 300 triliun. Allah ya Rabbi ya. Kita cari uang rakyat susahnya bukan main. Dari pagi sampai sore cari uang, kepanasan, kehujanan. Cuma dapat uang 30.000 sehari. Ini 300.000 miliar. Di penjara 6 tahun setengah. Bayar 1 miliar, ngembalikan 21 miliar. Allah ya Rabbi. Dekadensi hukum di negeri kita. Rusak hukum di negeri kita. Untung nih kalian nanya. Kamu nanya. Saudara saya ini